Mengapa kok belum dapat panggilan kerja juga ya? Mungkin itu merupakan pertanyaan yang wajar setelah kamu menyebar CV ke beberapa perusahaan atau bahkan setelah mengikuti proses interview kerja. Rasa was-was ini memang mengganggu pikiran, sampai-sampai beberapa orang jadi berasumsi sendiri mengapa dirinya belum mendapatkan panggilan kerja. Apakah saya kurang pengalaman? Apakah saya salah bicara saat interview? Mungkin ada yang salah dengan CV saya. Eits, jangan berpikir yang aneh-aneh dulu ya, karena 7 alasan berikut ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan mengapa kamu belum dapat panggilan kerja oleh perekrut. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan kita kali ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like videonya, dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terupdate dari kami. 7 alasan kamu belum dapat panggilan kerja oleh perekrut. 1. Perekrut merupakan pihak ketiga. Mendapatkan panggilan untuk melakukan sebuah interview kerja di sebuah perusahaan memang rasanya sangat menyenangkan. Apalagi biasanya perekrut menemukanmu lewat sosial media dan tertarik dengan pengalaman serta portofoliomu. Perekrut yang biasanya menghubungimu ini tidak selalu bagian dari tim HRD dari sebuah perusahaan itu sendiri loh, melainkan mereka juga bekerja sebagai talent acquisition. Perusahaan yang ditawarkan kemungkinan besar adalah klien mereka, sehingga tugas perekrut itu adalah mencari kandidat yang sekiranya cocok dengan klien mereka dan memanggil kamu untuk melakukan interview kerja. Nah, setelah proses interview inilah sang perekrut yang bekerja sebagai talent acquisition tidak ikut andil dalam memutuskan apakah kamu diterima atau tidak di perusahaan tersebut. Karena pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh tim dari perusahaan itu sendiri yang kemungkinan membuat kamu belum mendapat panggilan kerja dalam jangka waktu yang cukup lama. 2. Kriteria tidak selalu tertera dalam deskripsi lowongan pekerjaan. Deskripsi lowongan pekerjaan sebuah perusahaan biasanya ditulis oleh para perekrut. Biasanya juga, semua kriteria tidak tercantum dalam lowongan tersebut, entah tertinggal atau mungkin memang sengaja tidak ditulis. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengevaluasi secara langsung saat proses interview. Bisa saja nih, CV kamu tidak sempurna di mata interviewer, namun kamu memiliki soft skill yang sangat cocok dengan budaya perusahaan yang menjadikan kamu bisa lolos pada saat interview tersebut. Sebaliknya nih, jika perekrut mengirimkan seseorang yang memiliki CV yang sempurna, yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan, namun saat interview gagal mengambil hati interviewer, kemungkinan besar perusahaan akan menunda panggilan kerja untukmu. 3. Menjadi kandidat cadangan. Perekrut yang biasanya menjadi talent acquisition ini akan menjaga kamu sampai ia berhasil bernegosiasi dengan klien alias perusahaan yang sudah menginterviewmu. Mereka tidak mungkin dong memberitahukan keadaan yang sebenarnya, sehingga kamu akan digantungkan dengan ketidakpastian sampai urusan mereka selesai. Perekrut akan tetap bersikap hangat dengan para kandidat dan sebisa mungkin menjalin hubungan yang baik agar para kandidat masih berharap dengan pekerjaan tersebut. 4. Perekrut yang super sibuk. Menjadi perekrut bukanlah hal yang mudah loh. Bayangkan saja, seorang perekrut akan dihadapkan dengan beberapa ratus orang yang merupakan kandidat potensial untuk para kliennya. Konsekuensi dari pekerjaan yang mereka jalankan tentunya akan menyangkut nasib dari banyak kandidat yang sudah digantungkan sekian lama. Maka dari itu, jangan menyerah jika kamu sudah berminggu-minggu tidak mendapat panggilan kerja dari perekrut. Kamu boleh follow up setiap minggunya untuk menanyakan kepastian statusmu sampai benar-benar mendapatkan respon yang positif. 5. Perkenalan dirimu kepada perekrut. Selain mengetahui dari sosial media, perekrut biasanya akan diberikan info dari seorang sumber terpercaya yang merekomendasikanmu. Walaupun mereka tidak menyebutkan dari mana sumbernya, kamu harus tetap memperkenalkan diri dengan baik saat dihubungi melalui telepon. Profesionalitas saat berbicara ternyata sangat berpengaruh sebagai penilaian dari perekrut. Mungkin saja kamu tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan, namun jika perekrut suka dengan kepribadianmu, kemungkinan besar ia akan merekomendasikan dirimu kembali ke perekrut yang lain.
Ingat, perekrut memiliki network luas yang dapat menentukan panggilan kerja kamu berikutnya. 6. Masalah gaji. Negosiasi gaji memang menjadi salah satu masalah utama para perekrut untuk memanggil kembali para kandidat. Biasanya perekrut tidak tahu menahu keputusan mengenai gaji yang akan diberikan kepada kandidat tersebut. Mereka hanya bisa menunggu keputusan dari atasan mereka apakah kamu merupakan kandidat yang cocok untuk bekerja di perusahaan mereka. Maka dari itu nih, sambil menunggu keputusan beberapa perekrut, biasanya mereka akan mengirimkan take home test ke para kandidat. Hal ini bertujuan untuk menjaga para kandidat agar tidak pergi terlebih dahulu dari perusahaan tersebut. Dari tes inilah biasanya mereka akan mengevaluasi kembali apakah kandidat bisa berkontribusi di perusahaan dalam jangka waktu yang lama atau apakah kemampuan perusahaan dalam membayar gaji sudah sesuai dengan kandidat tersebut. 7. Proses yang lama dan juga panjang. Dilansir dari workitdaily.com, waktu yang dibutuhkan untuk mencari kandidat yang cocok dalam sebuah perusahaan bisa memakan waktu 5 hingga 6 bulan lamanya. Jika kamu merupakan kandidat pertama yang interview di dalam sebuah perusahaan, maka jangan heran jika kamu belum mendapat panggilan kerja dalam beberapa minggu. Nama kamu akan dimasukkan ke dalam list untuk menunggu sembari perekrut mencari kandidat terbaik lainnya. Dilansir juga dari The Muse, perekrut sebenarnya tidak ingin menggantungkan nasibmu begitu saja atau hanya ingin bermain-main. Keadaan dan birokrasilah yang membuat mereka terpaksa melakukan hal tersebut. Perekrut ingin para kandidat tetap semangat dan menyadari bahwa tiap orang memiliki kemampuan serta kepribadian yang unik. Itulah tadi 7 alasan mengapa kamu belum dapat panggilan kerja oleh perekrut. Terus pantauin channel kami ya, karena tidak hanya berisikan konten seputar tips melamar kerja, kami juga banyak menyajikan konten inspiratif lainnya. Untuk itu, dukung terus channel kami dengan tekan tombol subscribe, like videonya, dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Akhir kata, kami pamit undur, sampai berjumpa lagi di informasi menarik lainnya.